Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Amar Al-Hakim Asidiki dengan NIM 20.18377 dari program studi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri dari kelas G. Di sini saya akan membuat presentasi tentang pemrograman web materi 8 sampai dengan 12 untuk tugas UK2 dengan dosen pengampu Bapak Ali Tarmuji. Sebelumnya, pengertian dari pemrograman web itu sendiri adalah istilah yang erat kaitannya dengan internet dan website. Memang benar karena pemrograman web merupakan suatu proses pembuatan website untuk keperluan internet. Yang pertama di materi 8 kita akan membahas tentang JavaScript. Yang pertama conditional. Conditional di sendiri ada dua, yaitu if dan switch. Yang kedua perulangan. Dalam perulangan ini ada tiga cara, perulangan for, while, dan do while. Dan yang ketiga ada function recursive dan function iteratif. Yang keempat ada objek. Di objek ini ada array, boolean, date, dan lain-lain. Di sini ada satu contoh program. Ini program array, contoh codingan array, dan di sini sudah ada output. Mungkin bisa saya tambahkan untuk program yang lain. Nah, ini. Dan ini codingan saya tentang materi percabungan if else. Di sini kita menggunakan PHP. Yang pertama kita deklarasikan variabel nilai dengan isi 30, yang kedua nilai kedua kita isi dengan 50, yang ketiga nilai 3 kita isi dengan 70, dan yang keempat nilai 4 kita isi dengan 90. Di sini pengondisian if yang pertama adalah apabila nilai kurang dari 40 maka akan men-coutkan atau SO E0,00. Kita lihat outputnya di browser. Nah, mungkin seperti ini. Output yang akan dihasilkan adalah sesuai dengan kondisi yang benar. Itu untuk percabangan if. Untuk perulangan for, while, dan do while sama saja seperti dengan C++. Nanti pengkondisian, setelah pengkondisian ada nilai awal, kondisi, dan batas akhir. Mungkin bisa lanjut materi ke-9. Yang materi ke-9 yang akan kita bahas ada konsep pemrograman server side, web server, sintak dasar PHP. Server side sendiri adalah site scripting atau teknologi scripting pemrograman web di mana program atau script dikompilasi dan diterjemahkan di server. Yang kedua ada web server, merupakan sebuah perangkat lunak yang dipasang di server berfungsi sebagai penerima permintaan berupa halaman yang dikenal web melalui HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirim kembali hasilnya dalam bentuk halaman HTML pada umumnya. Sedangkan sintak PHP sendiri ada beberapa cara untuk memasukkan PHP atau mengcoding PHP. Yang pertama ini, yang kedua ini ada contoh dari saya sendiri. Mungkin ini menggunakan cara yang kedua. Dan output yang dihasilkan dari web HTML tersebut adalah seperti yang di bawah ini. Di sini script PHP. Untuk materi yang ke-10 berisi tentang PHP percabangan dan perulangan. Sini yang digunakan adalah penggunaan if dan if else. Jika kondisi true, maka statement if akan dieksekusi. Dan sebaliknya, jika kondisi false, maka statement else yang akan dieksekusi. Seperti contoh yang saya berikan ini. Pengkondisian di sini yang outputnya yang terjadi di sini. Bisa saya beri lebih jelas untuk codingannya.
Codingannya di sini. Ini ada variabel nilai, kita deklarasikan dengan isi 30. Maka ada if atau percabangan pengkondisian yang pertama, pengkondisian kedua dengan else, pengkondisian 3 sampai dengan pengkondisian yang terakhir. Maka nanti kita akan program akan mengoutputkan pengkondisian mana yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang kedua ada switch case. Switch case jika pengkondisian di switch sesuai dengan salah satu opsi di case, maka case akan dieksekusi. Dasarnya sama dengan pengkondisian di if maupun di if else, hanya berbeda dengan di switch itu kondisi dan percabangannya ada di case. Kalau di if else mungkin if, else if, yang terakhir else. Kalau di switch case, switch, case, dan case, dan nanti pengkondisian yang sesuai dengan kondisi akan mengoutputkan case yang ada. Ini bukan ada sintaks dasar dari perulangan for, integer awal, kondisi, dan counter. Setelah itu statement yang akan diulang. Integer awal sendiri adalah inisialisasi atau nilai awal variabel. Yang kedua kondisi, statement kondisi yang akan membatasi perulangan. Yang ketiga counter, pertambahan atau pengurangan nilai variabel sehingga perulangan tetap berjalan. Masuk ke materi yang ke-11 adalah penanganan form. Di sini ada form input type, ada text and password, ada radio, checkbox, combo box, text area, dan validation. Mungkin ini ada contoh dari penggunaan input type di form. Ini ada text area, ada radio, ada checkbox, dan lain-lain. Di materi kedua kita akan membahas tentang PHP dan array fungsi. Bisa saya beri contoh di sini, sudah saya coding array dan ini outputnya. Mungkin untuk array dan function atau fungsi itu sama halnya dengan di CPP, hanya di sini kita menggunakan bahasa PHP. Yang di sini kita menggunakan array satu dimensi. Ini ada juga function cetak ganjil yang kita buat sendiri. Ada variabel awal, variabel akhir, dan kita di sini juga menggunakan perulangan for dan juga percabangan if. Dan ini output yang dihasilkan. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kekurangan itu mungkin dari kelemahan pemahaman saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.